Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Buddha kelas 7 SMP dengan judul Puja Bakti. Adapun kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan makna, tujuan, dan manfaat melaksanakan puja bakti. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menjelaskan makna puja bakti. 2. Menjelaskan tujuan melaksanakan puja bakti. 3. Menjelaskan manfaat melaksanakan puja bakti. 4. Membedakan manfaat melaksanakan puja bakti bersama dengan puja bakti sendiri. 5. Menuliskan cerita berkenaan dengan pengalamannya melaksanakan puja bakti. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan nanti yaitu mengenai pengertian puja bakti, tujuan puja bakti, manfaat puja bakti, dan cara puja bakti. Yang pertama adalah pengertian puja bakti. Puja bakti atau sering disebut sebagai kebaktian ialah suatu upacara, ritual atau sembahyang yang dilakukan sebagai ungkapan keyakinan atau sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Puja bakti ini biasanya dilakukan di wihara, di cetia, di candi, ataupun dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya, tujuan melaksanakan puja bakti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, meningkatkan keyakinan atau sada dengan aditana terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang ketiga, mengembangkan Brahma Wihara atau 4 sifat luhur, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Yang keempat, mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang kelima, melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada makhluk lain. Yang keenam, yaitu berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Adapun manfaat puja bakti, yang pertama yaitu menambah keyakinan atau sada dan bakti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, mengembangkan 4 sifat luhur atau Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan hati seimbang. Yang ketiga, yaitu indra samwara akan terkendali karena pikiran diarahkan untuk puja bakti. Yang keempat, menimbulkan perasaan puas atau santuti karena telah berbuat baik, yaitu dengan melaksanakan puja bakti. Yang kelima, menimbulkan kebahagiaan atau suka dan ketenangan batin. Manfaat yang keenam yaitu mendapatkan kedamaian atau santi. Jadi, bagi kalian yang mau melaksanakan puja bakti di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan yang akan datang, akan mendapatkan 6 manfaat mulia yang telah saya sebutkan tadi.
Selanjutnya adalah tata cara puja bakti. Puja bakti ini biasanya diawali dengan membacakan parita, sutra, maupun mantra. Setelah itu, baru kita bersama-sama melaksanakan meditasi dengan tujuan untuk mengembangkan batin. Setelah melaksanakan meditasi, biasanya kita akan mendapatkan ceramah atau pengetahuan dhamma dari biku, pandita, penceramah, atau guru agama Buddha. Nah, guru agama Buddha ini biasanya memberikan pengetahuan dhamma apabila berada di sekolahan. Sedangkan biku, pandita, atau penceramah lainnya biasanya seringkali memberikan pengetahuan dhamma apabila ada puja bakti di wihara maupun kegiatan-kegiatan anjang sana seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya yaitu dengan melaksanakan berdana atau dana paramita dengan tujuan untuk melatih kemurahan hati. Maksudnya di sini adalah untuk mengurangi keserakahan atau kekikiran. Tata cara selanjutnya yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur. Dan yang terakhir yaitu puja bakti ditutup dengan membacakan parita atau sutra-sutra penutup. Selanjutnya ada macam-macam puja bakti. Yang pertama yaitu kebaktian umum. Puja bakti atau kebaktian umum adalah kebaktian yang dilaksanakan secara bersama-sama di wihara, setia, maupun di candi. Kebaktian umum ini biasanya dihadiri oleh semua kalangan umat Buddha, entah dari sekolah minggu, pemuda, manula, para biku, atau semua umat Buddha itu berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan puja bakti tanpa terkecuali. Nah, kebaktian umum ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebaktian yang dihadiri oleh biku dan kebaktian yang tidak dihadiri oleh biku. Nah, kebaktian yang dihadiri oleh biku ini, umat Buddha biasanya meminta tuntunan kebaktian puja bakti dengan aradhana tisarana dan tuntunan dhamma desana dengan membacakan aradhana dhamma desana. Dan sebaliknya, apabila tidak dihadiri oleh biku, maka hal tersebut tidak usah dilakukan. Yang kedua adalah kebaktian di sekolah. Kebaktian di sekolah adalah kebaktian yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Di dalam kebaktian ini, pembacaan doa tidak mengikat dan mengikuti kebiasaan di sekolah tersebut. Pada umumnya, sebelum pelajaran agama Buddha dimulai, biasanya siswa dan guru membacakan parita namaskara gata, dan setelah pelajaran selesai, siswa dan guru membacakan kembali namaskara gata. Selanjutnya adalah kebaktian pribadi. Kebaktian pribadi adalah kebaktian yang dilaksanakan oleh perorangan atau keluarga. Kebaktian pribadi biasanya dilaksanakan di rumah. Akan tetapi, terdapat pula umat Buddha yang melaksanakan kebaktian pribadi di wihara ataupun di setia. Selanjutnya adalah sikap hormat ketika puja bakti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bersujud atau namaskara dengan 5 titik tumbuh menyentuh lantai, yaitu dahi, telapak tangan, siku, lutut, dan telapak kaki.
Yang kedua, beranjali, yaitu dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Yang ketiga yaitu pradaksina, atau berjalan dengan mengelilingi altar ataupun candi searah jarum jam sebanyak 3 kali dengan tangan bersikap anjali dan tanpa menggunakan alas kaki. Selanjutnya adalah sopan santun di wihara. Tata krama yang ada di wihara contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tata krama berpakaian. Apabila kita datang ke wihara untuk melaksanakan puja bakti, maka kita harus berpakaian yang rapi dan sopan, melaksanakan alas kaki, topi maupun jaket, dan meletakkan alas kaki pada tempat yang disediakan. Yang kedua, tata krama pikiran. Apabila kita memasuki wihara, kita harus memiliki pikiran yang bersih, tidak boleh berkata kasar, omong kosong, berdusta, kemudian berucap yang tidak sopan, kemudian berperilaku sombong. Nah, apabila kita memasuki wihara, kita harus menjaga kesadaran agar pikiran tetap bersih dan suci. Yang ketiga adalah tata krama ucapan. Nah, apabila kita datang ke wihara dan bertemu umat Buddha maupun bertemu oleh biku maupun bikuni, kita harus memberikan salam dan bersikap anjali. Kemudian yang kedua, bersikap ramah kepada siapa saja. Apabila kita bertemu umat Buddha maupun biku di wihara, kita itu harus mengucapkan salam sapa, misalnya mengucapkan salam Namo Sangyang Adi Budayan, Namo Buddhaya, atau salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam dengan hati gembira dan bersikap tersenyum. Yang ketiga yaitu mengikuti puja bakti dengan tertib dan hikmat. Jadi apabila kita mengikuti puja bakti, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak penting. Misalnya kita celelean sendiri, kemudian ngobrol bersama teman-temannya, bermain handphone. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu bagi umat atau teman yang lainnya melaksanakan puja bakti. Yang keempat adalah membaca doa dan parita dengan tenang. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita membacakan doa dan parita tanpa mendengarkan suara-suara lain, misalnya di luar wihara, kemudian bermain handphone dan menjahili teman di sebelahnya. Nah, hal tersebut akan membawa ketidaktenangan dalam membacakan doa maupun parita. Selanjutnya adalah tata krama dalam perbuatan. Dalam memasuki ruang puja bakti, kita harus bersikap anjali. Kemudian, sebelum dan setelah meninggalkan ruang puja bakti, kita harus bersujud atau bernamaskara di hadapan altar Buddha. Yang ketiga, mendengarkan ceramah atau pengetahuan dhamma dengan tenang. Yang keempat, bermeditasi dengan tenang dan serius. Yang kelima, bersikap sopan, tenang, tidak bercanda atau berisik dan berlari-larian di dalam wihara. Yang keenam, mematikan alat elektronik maupun handphone saat puja bakti. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk tidak mengganggu peserta puja bakti lainnya. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya.
dengan tujuan untuk menjaga kebersihan wihara maupun tempat ibadah seperti setia dan candi. Yang selanjutnya, tidak makan atau minum ketika di ruang puja bakti. Dan yang terakhir, tidak menjulurkan kaki ke depan altar. Karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak sopan. Karena di altar itu ada rupang Buddha, kemudian simbol-simbol agama Buddha lainnya seperti lilin, dupa, bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tata krama terhadap biku dan bikuni. Yang pertama, apabila kita bertemu dengan biku dan bikuni, kita harus menghormat dengan bersikap anjali dan memberikan salam atau bernamaskara kepada beliau. Yang kedua, dengan sopan memanggil biku dengan panggilan bante dan biksu dengan panggilan suhu atau sefu. Yang ketiga yaitu berhenti sejenak jika berpapasan dengan anggota sangha. Misalnya apabila kalian di jalan mau berbelanja, kemudian lewat wihara, nah kita kan bertemu biku atau bikuni, maka kita itu berhenti sejenak untuk beranjali maupun menyapa dengan memberikan salam. Janganlah kita malah lari, pura-pura tidak tahu. Nah, hal tersebut merupakan hal yang tidak sopan. Yang keempat adalah bangun jika sedang duduk dan memberikan tempat duduk yang baik kepada anggota sangha. Misalkan saja kita lagi di dalam wihara mengikuti sekolah minggu. Tiba-tiba ada seorang biku atau bikuni datang ke wihara. Nah, silakan Anda berdiri untuk bersikap anjali, menghormat kepada para biku atau bikuni yang datang di hadapan kalian. Yang kelima yaitu duduk di tempat yang tidak lebih tinggi dari biku atau bikuni. Yang keenam, jika bicara dengan anggota sangha yang berbeda jenis, sebaiknya dilakukan di tempat terbuka. Misalnya saja apabila bagi kalian yang berjenis kelamin perempuan, kemudian ingin bersharing, bertukar pengetahuan, atau bertanya tentang pengetahuan dhamma dengan seorang biku atau samanera, maka kalian harus melakukan hal tersebut di tempat terbuka, contohnya di halaman depan wihara, seperti itu. Jangan melakukan di dalam wihara maupun di kuti, seperti itu. Nah, demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai puja bakti. Di sini ada latihan soal yang harus kalian lakukan. Soal yang pertama, apa yang kamu lakukan bila bertemu dengan seorang biksu atau biksuni? Yang kedua, praktikkan sikap hormat ketika bertemu biksu atau biksuni di wihara, setia maupun candi dengan teman-temanmu di depan kelas. Yang ketiga, tuliskan cerita Anda berkenaan dengan pengalaman melaksanakan puja bakti perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.